Gak heran ya kalau pagi-pagi atau mungkin kita mulai membiasakan minum teh-teh kayak begini, itu efeknya luar biasa. Dengkulnya mulai enak, perut mulai enak, mens mulai baik. Nanti berat badannya akan turun dengan sendirinya. Lemak yang sangat baik untuk jantung, untuk pembuluh darah, dan khususnya bagi wanita, buah yang sangat baik untuk memperbaiki hormon. Mungkin bagi Anda yang pernah baca tulisan saya atau mungkin postingan saya itu tentang kunyit, jahe sama jeruk nipis, itu the perfect combination. Jadi kunyit, jahe dengan jeruk nipis ya, itu sebenarnya merupakan kombinasi terbaik untuk memperbaiki pencernaan. Saya nggak habis pikir kalau mungkin sekarang kita list ya, subhanallah, kuasa Allah, bukan saya, Allah kuasa, karena ini yang ciptakan Allah gitu. Jadi ketika kita menyetop yang bermasalah dan kita mulai mengasup yang benar, pasti tubuhnya akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu kalau kita catat-catat dan terima, saya dapatkan informasi dari berbagai teman yang nge-share gitu kan, ada sudah puluhan yang hamil loh gara-gara benda tiga ini. Kuasa Allah. Kenapa? Karena memang ini the king of herbs-nya. Ini raja herbalnya kita tuh di sini sebenarnya. Ya. Jadi ada jahe, ada kunyit. Ya, sudah ada yang bikin itu? Sering minum ya? Judulnya kalau di postingan dia judulnya ultimate kunyit kan. Jadi itu kita teliti sebenarnya itu. Ada teman saya memang urusannya meneliti, dia lihat. Jadi kandungan antioksidan dari 3 bahan ini luar biasa. Luar biasa. Ya, kunyit ketemu jahe, ketemu jeruk nipis. Enzimnya ada, vitamin ada, mineral ada, trace elemen, semua yang dibutuhkan perut kita tuh ada di sini. Diminum dengan madu. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi itu obatnya. Jadi ketika Anda sudah mulai mau ngobrol dulu apa saya ngobrol? Ketika kita sudah mulai menyetop yang bikin masalah dan mengasup yang bikin sehat, maka tubuh akan recovery sendiri. Tidak heran ya, kalau pagi-pagi atau mungkin kita mulai membiasakan minum teh-teh kayak begini, itu efeknya luar biasa. Jadi kopinya, mungkin kopi boleh, silakan minum kopi, tapi jangan pakai gula pasir. Kopinya pahit aja lebih baik. Minum makannya sama kurma. Ya. Atau Anda mulai pagi-pagi geprekin aja, kita tinggal digeprek, prek, kasih air panas selesai. Jadi dia. Atau mungkin kunyit juga bisa, atau ini juga bisa kan ada potong, subhanallah, begitu mudah. Sesimpel itu coba. Paham ya? Nanti berat badannya akan turun dengan sendirinya. Jadi berat badan itu hanya efek kesekian. Karena kita nggak ngejar berat badan, dan saya memang tidak mengajarkan tidak mengajak diet. Saya mengajak hidup sehat. Kan gitu kan? Dan Islam memang hidup sehat itu bagian dari, saya katakan sekali lagi, bagian dari rasa syukur kita dengan badan yang luar biasa ini. So, jangan zolimi lagi badannya. Cukuplah sekian lama kita udah nyampain badan. Cukuplah sekian lama kita sakit-sakitan. Tiap bulan main sakit, pegelinu, musim disalahkan. Betul, musim kan? Rambutan datang, kalah rambutan batuk. Nggak ada salah dengan ciptaan Allah, kita yang salah. Duku datang, nyalain duku. Semua nggak ada yang benar. Musim panas datang, batuk, demam lagi, macam-macam. Yang bermasalah itu bukan musimnya, kita yang bermasalah. Kita tidak bisa menyesuaikan. Kenapa? Salah satu tipnya saya biasanya sih ya, kalau lagi musim-musim tertentu, lagi musim buah, maka makanlah buah itu sesuai dengan musimnya, itu bagus. Lagi musim mangga, makan mangga, tapi mangganya mangga yang benar, bukan mangga karbitan. Gitu loh. Susah kan? Ya, carilah. Jangan ngadu ke saya pula. Ada pertanyaan paling lucu dalam sebulan 2 bulan ini. Dok, cara untuk menurunkan berat badan selain tarik nafas apa? Jawaban saya apa? Gak makan. Cara paling mudah menurunkan berat badan ya gak makan, gak usah makan, puasa. Ya, puasa itu efeknya banyak. Ya, kita nggak ngejar turun berat badan. Jadi kalau berat badan sudah stabil, ya sudah makan seimbang saja, gitu loh. Jadi kalau sudah berat badan sudah bagus, ya sudah
buahnya mungkin perlu dikurangi, sayur tetap ya, cuma dia mungkin proteinnya dibanyakin gitu loh. Seperti itu. Jadi teh seperti ini Bu Usian bisa Anda minum tiap hari. Teh kayu manis kan bisa. Ingat, masalah pencernaan atau masalah tubuh kita secara umum muncul dari mana? Perut. Kenapa muncul di perut? Karena 80% imunitas kita, sistem kekebalan tubuh kita itu ada di pencernaan. Kalau pencernaannya mendapatkan mood yang baik, maka dia akan banyak berhubungan dengan otak. Ada satu istilah namanya good food is good mood. Ya, kalau mau dapat mood yang baik, maka makan yang benar. Contoh mungkin, kenapa alpukat jadi masalah dari zaman dulu? Kenapa? Karena orang makan alpukat cuma 1-2 sendok alpukatnya, sisanya apa? Gula. Sehingga dia termasuk di samping kambing ya. Kambing merupakan salah satu hewan yang kambing hitamkan sampai detik ini. Betul. Padahal kambing itu justru malah baik. Ya, kambing itu justru malah baik dagingnya ya. Daging kambing baik. Dan kambing itu kan coba lihat lucu gitu. Karakter seseorang akan sesuai dengan apa yang dia makan. Ya. Jadi benerin makan. Alpukat kalau Anda bikin alpukat dengan baik dan benar ya, maka insya Allah alpukat justru bermanfaat karena alpukat ini mengandung lemak yang baik untuk jantung. Jadi bikin alpukat tuh gini, saya ajarin bikin alpukat. Bikin jus alpukat. Jadi Anda bikin jus alpukat atau makan alpukat pagi-pagi ya, kalau mau ganti bubur ayam, alpukatnya di blender atau dihancurin gitu kan, dipermek-remekin, terus dikasih serpihan-serpihannya kurma. Itu sehat. Atau kalau dikasih madu sedikit, atau kalau bikin jusnya pakai kurma, lagi-lagi kurma lagi. Karena alpukat mengandung lemak yang sangat baik untuk jantung, untuk pembuluh darah, dan khususnya bagi wanita, alpukat merupakan salah satu buah yang sangat baik untuk memperbaiki hormon. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin ada masalah dengan pencernaannya, dengan hormonnya, tanda-tanda tadi apa? Ya, tadi mensnya segala macam, coba rutinkan minum alpukat atau makan alpukat, bijinya dimakan dan Anda minum tadi teh kunyit tadi loh, kunyit jahe sama ser itu. Jadi pagi-pagi sarapan itu, nanti banyak hal yang Anda rasakan ke badannya. Pagi ya, atau mungkin siang juga apa-apa. Ya, alpukat. Coba dibelah. Di blender. Kita dulu dijajah Belanda gara-gara beliau-beliau ini. Rempah. Ya kan? Maka mari kita kembali ke mereka. Jadi sekarang Bu sekalian banyak makanan gak sehat. Kita tidak bisa menolak itu, dan kita tidak bisa menyetop apa yang mereka masukkan ke dalam apa yang mereka buat. Tapi kita bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam mulut kita. Jadi perhatikan, falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang dimakan. Ya, seperti itu. Jadi serai termasuk salah satu yang saya sangat sarankan bagi kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang kena autoimun. Serai. Dan gini Bu, kita sering lupa bahwa kita ini ciptaannya Allah. Ya, maka ketika sakit, yang pertama kali dikerjakan bukan cari dokter, bukan cari herbal, bukan cari obat, tapi carilah Allah. Kenapa? Karena udah ada janji dari Allah. Allah bilang apa? Fa iza maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Dan kalau aku sakit, aku yang sembuhkan. Kata Allah gitu kan. Maka ketika kita sakit, yang pertama kali kita kerjakan apa? Minta ampun. Ya Allah, aku zolim dengan diriku selama ini. Aku sering nyampahin badanku, aku sering makan yang tidak sehat, minum yang tidak sehat, berteman dengan orang yang tidak sehat. Ada nggak orang nggak sehat? Ada. Orang nggak sehat itu apa? Pagi siang malam isinya keluhan. Itu nggak sehat. Pagi siang malam isinya umpatan. Pagi siang malam isinya marah-marah. Itu orang nggak sehat. Jangan teman sama orang kayak begitu. Tinggalin aja. Ya. Maka pilih-pilih teman itu penting. Pilih-pilih teman itu penting. Termasuk teman yang saben hari ngajakin Anda makan mie ayam. Saban hari, mungkin dia penjualnya sih, wallahu a'lam. Mungkin. Ketemu teman seperti ini, apa yang harus Anda kerjakan?
Anda bisa senandungkan sebuah lagu padanya. Insyaallah wahai manusia. Dakwahin ya, dakwahin. Sampaikan. Tiap hari makan mie ayam nggak sehat loh. Tepungnya, penyedapnya termasuk ya. Coba ibu-ibu di sini komitmen mulai sekarang di rumahnya jangan ada lagi penyedap rasa. Penyedap rasa. Jangan ada lagi penyedap rasa di antara kita. Bisa kan masak tanpa penyedap? Bisa kan? Bisa. Hah? Kaldu nggak apa-apa, kaldu itu juga bagus. Salah satu kaldu yang saya sangat sarankan justru malah kaldu dari kayak jamur. Kaldu jamur tuh enak banget. Bikin kaldu jamur. Ya, jadi nanti kita penyedapnya dari bahan-bahan yang alami, nggak perlu dari bahan-bahan yang sudah dikemas. Ya. Itu. Jadi lanjutannya tadi kan tadi ada nasi putih, kemudian ada minyak, ada gula pasir, ya, mulai dikurangi. Ya, juga tepung ya, tepung juga ibu-ibu sekarang mulai kurangi. Terus itu akan tampak. Jadi gini, kesehatan kita itu, Bu, Pak, banget dipengaruhi dengan apa yang kita makan tiap hari. Maka lagi-lagi saya sampaikan, kalau isi gelasnya benar, isi piringnya benar, maka nasib kesehatannya insya Allah benar. Kenapa? Karena memang lagi saya sampaikan, kenapa banyak orang yang sekarang bermasalah dengan emosinya? Karena yang dimakan udah nggak sehat. Semua yang nggak sehat pasti akan mempengaruhi mood kita nih, Pak Bu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu, ada orang sebut lagi lah, Anda lagi naik motor atau mobil di lampu merah, baru saja lampu hijau langsung diklakson. Sabarlah bentar. Gak juga orang baca Al-Baqarah di lampu merah itu, ya kan? Sabar. Ya, klakson itu ini klakson itu bukan masalah sih. Klakson itu bagi saya itu kayak ajang pelampiasan emosi. Ya enggak? Sabar. Ada Metro Mini di depan kita atau mungkin Kopaja. Dari zaman mereka bikin perusahaan sampai sekarang dia berarti suka-suka dia aja kan. Anda klakson, yang nguras energi siapa? Anda. Dia maju nggak? Enggak juga. Istighfar, astagfirullahalazim gitu kan. Semoga dapat hidayah. Kan lewatin aja, nggak usah diklakson. Jadi aman, emosinya aman. Jangan menghabiskan emosi untuk hal-hal yang tidak penting. Ya. Jadi jangan menghabiskan emosi untuk hal-hal yang tidak penting. Mobil Anda ditabrak, misalkan motoran tabrak. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terima kasih yang ditabrak gitu kan. Kalau saya sih begitu. Mobil saya pernah ditabrak dulu. Kapan lah, setahun yang lalu dulu lah. Tabrak di tol. Saya ngeliat nabrak. Yang nabrak, kira-kira nabrak kita tuh sengaja gak sih? Ya sudah, maafin aja lah, selesai urusan. Ya kan? Gak sengaja kan? Penyok kan? Minta sama Allah kasih rezeki buat kita memperbaikinya. Sehingga orang yang itu tuh gak susah. Bu, ada hadis. Saya cerita sedikit sebelum kita selesaikan. Udah bikin belum alpukatnya? Antum bikin ini. Saya kemarin diminta teman membawa koper ke Makassar. Repot nggak buat saya? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu hadisnya. Barang siapa yang memenuhi hajat atau membantu hajat kaum muslimin atau saudara yang lain, maka itu jauh lebih baik daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Hadisnya begitu. Saya bawa koper itu. Kenapa? Karena saya membantu hajatnya dia. Dan subhanallah, dia cerita dalam koper itu ada beberapa kitab-kitab Islam ya, kitab-kitab agama gitu, yang itu dibaca oleh orang soleh di sana. Luar biasa kan? Jadi saya katakan deh, kalau kita mulai sekarang menjadikan iman sebagai juru bicaranya, maka ketika kita melakukan sesuatu atau kita mengucapkan sesuatu, kita ngerti dulu kira-kira apa namanya bahasa iman di sini. Indonesia sekarang kena asap, ya jelas teguran, bahaya luar biasa coba. Ya, makanya tadi kan saya posting tuh. Mau apa? Mau dikasih pesawat atau mau penduduknya bertakwa? Lebih baik bertakwa. Kalau bertakwa pasti Allah kasih barakatin minas samai wal ardh, kata Allah kan gitu kan, dikasih berkah. Orang misalkan, jadi kalau kita membahas sesuatu pakai bahasa akidah,
Meskipun lah katakanlah Hercules itu ngaburin kapur atau mungkin apa namanya alat itu tuh untuk bikin hujan itu, kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Itu bahasa iman kayak begitu. Anda ngelihat batu di luar sana, mungkin ada batu-batu tersusun di jalan. Kalau Anda lihat cuma pakai mata kepala doang, maka cuma batu. Tapi kalau Anda lihat situ ada batu kecil, batu besar, batu sedang, itu Allah yang susun semua. Paham ya? Itu bahasa iman tuh begitu. Anda lihat ini, kenapa ada warna kuning kayak begini? Kenapa ada warna warna coklat kayak begini? Kenapa ada wajah? Allah semua yang buat, ciptakan Allah. Maka di sini Allah tampakkan, Allah tunjukkan, sanurihim ayatina fil afaq, kata Allah, wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ini tanda-tanda kebesaran Allah semua di sini, Bu. Sampai detik ini mana ada sains, mana ada ilmuwan bisa bikin jeruk? Tidak bisa. Maka saya katakan sekali, kalau kita melihat dengan mata hati kita, maka di sinilah kita melihat tanda kutip Allah. Dimanapun kita melihat ada wajah Allah. Ada lihat pohon, ada pohon warna daunnya warna kuning, ada warna merah. Allah ciptakan semua. Untuk siapa? Kita. Maka sayangi badan, jangan zolimi lagi. Saya kira mungkin kalau ibu katakan di sini yang hadir kan, let's say mungkin 500.000 orang, ada 100 orang aja yang hidup sehat. Dan dia mulai memperbaiki dengan kesehatan, dia mulai memperbaiki ibadahnya, negara kita ini akan Masya Allah luar biasa. Ya, dokter-dokter nanti akan lebih ringan kerjanya, kan gitu kan. Sekarang saya bilang sama teman-teman, saya bilang kita itu sekarang kayak nabur garam di laut. Betul loh. Pasien makin banyak, hulu nggak diurus. Hulunya apa? Ya ini hulunya. Dokter 6 tahun sekolah, 2 tahun cuma belajar ilmu gizi, itu pun nggak kepake. Iya kan? Makanya saya katakan, mari kita bantu banyak orang, bantu negeri ini, bantu pemerintah, bantu siapapun. Dengan Anda cuma sekedar makan jahe kayak begini, tiba-tiba asam urat turun, kuasa Allah. Dan memungkinkan sekali untuk Allah berkehendak untuk itu apa? Asal kita berkomitmen. Kita berkomitmen untuk memperbaiki itu, Bu, Pak. Ya, dan lagi disampaikan, jangan jadikan ini lifestyle, bukan. Ini apa? Ketaatan, ini rasa syukur, ini ibadah kita. Supaya apa? Lebih baik dengan kita hidup sehat, ibadah kita lebih baik pada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi pesan ini saya sampaikan berulang. Anda tidak ada gunanya kita hidup sehat tapi Al-Qur'an tidak dibaca setiap hari. Paham ya? Tidak ada gunanya Anda bikin infus water, bikin tempe segala macam, tapi malam tak mau bangun tahajud. Tidak ada guna, lebih baik sakit kalau gitu. Biar digugurkan dosanya kan. Maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus menjadikan kita lebih taat. Paham ya? Sudah misalkan berat badan katakan dengan kuasa Allah, akhirnya Anda mulai hidup sehat, diturunkan, Allah turunkan dengan kuasa Allah. Dengkulnya mulai enak, perut mulai enak, mens mulai baik. Perbaiki juga ibadah. Ya, ngaji lebih banyak, kumpul dengan orang-orang yang sekufu lagi, yang sepaham ya, sepemikiran dengan kita. Ya, jangan lagi kumpul dengan orang-orang yang tiap hari isinya keluhan dan makian. Karena teko hanya mengeluarkan apa isinya. Kalau Anda ketemu dengan orang yang tiap hari isinya keluhan, maka isi kepala dia, isi hati dia kayak begitu gitu kan. Gak heran. Ketemu sesuatu reaktif. Jadi dia gak jaga kolbunya, dia gak jaga hatinya. Dan jaga hati itu dengan cara apa? Paling gampang, kurangi makan. Banyakin lapar. Banyakin puasa. Kalau makan sedikit cukup, gak usah banyak-banyak makan. Ya, kalau Anda punya makan enak di rumah, sedekahin ke orang. Itu konteksnya, ya.